Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA bersama burung. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Marilah kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Peta konsepnya sistem reproduksi pada manusia ini pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, proses perkembangbiakan secara vegetatif atau disebut dengan perkembangbiakan secara aseksual, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau disebut dengan perkembangbiakan secara seksual. Kemudian nanti akan dibagi kembali tentang reproduksi pada tumbuhan rumut dan paku, dan yang terakhir adalah proses reproduksi pada tumbuhan biji atau pada bunga. Diawali dari yang pertama, yaitu proses perkembangbiakan vegetatif aseksual atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif yang melalui proses perkembangbiakan melalui sebagian dari tubuh makhluk tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif aseksual ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terdiri dari satu adalah proses membelah diri. Ini kalau nanti terjadi pada hewan, kemudian fragmentasi pada hewan, ini tunas yaitu pada tumbuhan, kemudian spora ini pada tumbuhan. Ini hewan tumbuhan juga bisa. Rizoma yang dibahas oleh Bu Guru hari ini adalah yang pada tumbuhan. Satu adalah tunas, dua spora, tiga rizoma, empat stolon atau geragih, kemudian umbi batang, umbi lapis, dan tunas aventif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah satu, stek. Ini ada dua macam sebetulnya, ada stek batang dan ada stek daun. Kedua adalah mencangkok, ketiga adalah merunduk, keempat adalah okulasi, dan kelima adalah menyambung. Perkembangbiakan reproduksi pada hewan ini juga ada dua macam, satu adalah vegetatif dan dua adalah generatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah salah satunya adalah tunas. Ini terjadi pada hewan hidra dan hewan solonterata, yaitu hewan yang memiliki ciri berungga. Kedua adalah fragmentasi, ini dilakukan oleh kelompok cacing pipih. Ketiga adalah membelah diri, ini biasanya dilakukan oleh kelompok amuba. Kemudian secara generatif ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu satu vivipar, yaitu dengan cara beranak, kedua ovipar adalah dengan cara bertelur, dan yang ketiga ovovivipar adalah dengan cara beranak dan bisa bertelur. Berikutnya adalah setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Pada sistem reproduksi makhluk hidup ini berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi pada makhluk hidup juga berbeda. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Proses perkembangbiakannya ini dapat dilakukan dengan cara reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual atau kedua-duanya. Jadi ada tumbuhan yang bisa melakukan proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan juga sekaligus dengan cara generatif. Proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif yaitu cara memproduksinya tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina, atau biasanya proses perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya melalui sebagian dari tubuh induknya. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif yaitu
cara reproduksinya yaitu didahului dengan proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses perkembangbiakan secara vegetatif ini karena dibagi menjadi dua tadi di depan, yaitu satu yaitu proses perkembangbiakan vegetatif alami. Proses perkembangbiakan vegetatif alami ini tanpa ada campur tangan manusia, sehingga tumbuhan itu sudah bisa secara otomatis melakukan perkembangbiakan, memperbanyak diri secara alami. Adalah yang nomor satu yaitu rizoma. Rizoma itu adalah ini contohnya dulu. Ini adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Kemudian umbi lapis ada bawang merah, bawang putih, dan tanaman bakung. Kemudian umbi batang ada kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi akar ini ada singkong, ada bengkoang, dan ada tanaman bunga dahlia. Tunas ini ada pisang, ada tebu, ada bambu. Kemudian tunas aventif ada cocor bebek, ada cemara, tanaman sukun, dan tanaman kesemek. Kemudian geragih atau stolon ini arbir, stroberi, pegangan, dan rumput teri. Kemudian pembentukan spora ini terjadi pada tanaman lumut dan tanaman paku. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif alami, yang pertama tadi adalah rizoma, dilakukan oleh kelompok tanaman jahe. Sebetulnya rizoma ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ini contohnya. Jadi yang selama ini kalau orang tua kita biasanya menyebutkan ini adalah akarnya, yang betul akarnya ini adalah yang ditunjuk oleh bu guru yang kecil-kecil ini. Jadi ini batangnya ini adalah tumbuh mendatar di dalam tanah. Mana menunjukkan adanya batang ini ada ruas-ruasnya, karena tanaman jahe adalah kelompok tanaman monokotil yang memiliki ciri batangnya adalah berruas-ruas. Ini adalah ruas-ruasnya. Jadi batang sebenarnya rizoma itu adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Kemudian untuk menunjukkan kembali bahwa ini adalah batangnya, maka semua tunas itu munculnya dari batang kecuali yang tunas aventif. Maka ini daunnya atau tunas barunya ini muncul dari batang ini. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Ini diberikan contoh adalah bawang merah. Jadi lapisan ini adalah merupakan daun sisik. Daun sisik ini fungsinya digunakan untuk menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas, sedangkan tunasnya adalah yang berwarna putih yang ada di tengah. Sedangkan batangnya ini sebetulnya adalah yang mengeras di sini, jadi di bagian bawah. Kemudian ketiga adalah umbi batang. Umbi batang ini pas kebetulan gambarnya ini adalah pada tanaman kentang. Itu batang yang ada di dalam tanah yang dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang berikutnya adalah tunas aventif. Ini contohnya pada cocor bebek. Karena tunas itu kalau yang betul adalah munculnya dari pangkal batang. Jadi ini ada tunas yang justru munculnya dari ujung daun. Ini makanya dinamakan tunas aventif atau tunas liar. Kemudian geragih stolon. Ini adalah contohnya pada tanaman stroberi. Jadi stolon ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Kalau sudah nempel ke tanah akan muncul akar, kemudian tumbuh menjadi calon individu baru. Kemudian yang terakhir adalah spora. Ini terjadi pada kelompok tanaman lumut dan pada tanaman paku. Nanti akan dijelaskan kembali pada proses metagenesis. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Salah satunya yaitu 1 mencangkok, 2 setek, 3 menempel, 4 menyambung, dan 5 merunduk. Mencangkok biasanya dilakukan, ini contoh tanaman yang biasa dipakai untuk cangkok ini. Kemudian setek, kemudian menempel, menyambung, dan merunduk. Silakan untuk dibaca sendiri. Berikutnya ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Yang pertama adalah 1, pilih ranting atau cabang yang bagus. Kemudian kita beri jarak dari batang besar ke arah ranting. Kita beri jarak minimal adalah 10 cm. Kemudian kita kupas kulitnya. Kita buang kulitnya.
Kemudian ini adalah membuang pembuluh floem. Ya, pembuluh floem kita buang, kita bersihkan sampai dengan ke kambium. Jadi caranya untuk melihat kambiumnya sudah bersih atau belum, ini kulitnya sampai terasa kasar, jadi tidak halus kembali. Kemudian kalau sudah seperti ini, sudah terasa kasar, kemudian kita tutup batang yang kita bersihkan tadi, yang dikupas tadi kita tutup dengan tanah, pakai plastik bisa, kemudian atau pakai sabut kelapa kita beri tanah yang subur, kemudian kita siram. Nah, kalau kita mencangkoknya tinggi, setiap hari kita mau nyiram kesulitan, kita bisa pasang botol aqua, kita beri air, kemudian kita balik posisinya, diberi lubang sedikit kecil, kemudian dipaskan kepada lubang yang ditutup yang bagian atas, sehingga airnya bisa netes ke sini. Kalau sudah beberapa bulan, kemudian kita lihat kalau sudah muncul adanya akar baru di sini, kemudian berarti cangkokan kita berhasil, kita tanam. Nah, yang kedua adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan dua jenis tanaman menjadi satu. Ini tanaman yang akan kita tempelkan. Ini kita ambil mata tunasnya yang mau dipakai untuk nempel. Kemudian kita ambil batang yang mau ditempel, kita kupas kembali kulitnya sebesar ini. Kemudian mata tunas yang baru kita ambil, kita tempelkan ke sini. Kita ikat dengan tali rafia. Nah, biasanya kita tutup dengan plastik supaya untuk menunjukkan ciri-ciri. Kalau nanti dalam plastik ini ada uap airnya, berarti tanaman yang kita okulasi ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau tidak ada uap airnya, berarti mata tunas yang kita tempelkan ini tidak nyambung, tidak nempel, sehingga akhirnya mati. Ketiga adalah menyambung, sama peristiwanya hampir sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman menjadi satu. Cuma ini tidak menggunakan mata tunas, tapi kita ambil sebagian dari cabang tanaman. Kita potong jarak 2,5 sampai 4 cm, posisi miring demikian, kemudian kita belah tanaman yang akan kita sambung, kemudian ini dimasukkan ke dalamnya sini, kemudian kita ikat, jadinya seperti ini. Nah, ini kita ikat jadinya demikian, diikat dengan rafia juga, kemudian kita tutup dengan plastik. Kemudian yang ketiga adalah stek. Keempat adalah stek. Ini adalah stek, itu ada dua, satu stek batang dan yang kedua stek daun. Stek batang ini diberikan contoh yang paling gampang adalah tanaman ketela pohon. Kita ambil sebagian batang tanaman, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, kemudian bisa tumbuh menjadi individu baru. Berarti kita melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek batang. Kalau stek daun misalnya seperti pada tanaman cocok bebek, kita ambil satu daun, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah sama dengan ini, tapi daunnya yang kita tempelkan kemudian bisa tumbuh menjadi individu baru. Maka kita melakukan perkembangbiakan dengan cara stek daun. Yang terakhir adalah merunduk, yaitu merunduk itu membelokkan sebagian batang tanaman, kemudian kita tempelkan ke dalam tanah, kita tutup dengan tanah atau batu. Kemudian nanti kalau ditunggu beberapa saat atau kadang lihat jenis tanamannya, kalau tanamannya mudah untuk tumbuh akar, ini biasanya butuh waktu yang agak cepat. Kalau di sini sudah muncul akar, berarti ini sudah jadi individu baru. Maka ini perkembangbiakannya dengan cara merunduk. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini tentang proses perkembangbiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Ketemu kembali minggu yang akan datang, kita akan bahas tentang proses perkembangbiakan dengan cara generatif. Apabila kalian ada yang masih belum jelas, silakan dibaca kembali pada buku paket atau bisa ditanyakan melalui WA. Demikian anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.